Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jemaah yang hadir pada pertemuan kali ini, yang saya muliakan dan saya hormati. Sekarang ini Ahad tanggal 19 Desember. Ke depan ada dua peristiwa yang akan kita hadapi. Pertama, tanggal 22 Desember nanti ada Hari Ibu. Yang kedua, tanggal 25 Desember Hari Natal. Walaupun itu bukan milik kita, tapi ngaruh, karena pasti ada hiruk pikuk yang ditanyakan atau terjadi pada masyarakat kita. Pertama yang kita bicarakan adalah Hari Ibu. Hari Ibu ini mirip dengan hari-hari yang lain, itu datangnya dari barat, dari Eropa, dari Amerika. Apakah Hari Ibu itu salah? Apakah Hari Ibu itu bid'ah? Bagi kita Hari Ibu tidak salah, daripada enggak sama sekali. Cuma itu kurang, karena Hari Ibu di dalam dunia barat itu hanya tanggal 22 Desember. Kalau dalam Islam Hari Ibu itu tanggal 22 sampai tanggal 21 Desember. Jadi setahun. Mengapa di barat ini diadakan Hari Ibu? Barat ini mengadakan Hari Ibu tujuannya sebagai apresiasi, penghargaan peran seorang ibu. Mengapa begitu? Di barat yang menganut kehidupan materialistik, apa saja itu dinilai secara materi dan dieksploitasi untuk menghasilkan materi. Itu di dunia barat, terutama perempuan. Perempuan itu benar-benar dieksploitasi secara materi. Seorang anak kalau sudah berusia 18 tahun, saya pernah tinggal di Eropa, di Inggris, itu orang tuanya boleh mengeluarkan dari rumah biar dia mandiri, laki atau perempuan. Kalau dia nelpon pakai telepon rumah ditagih, karena sudah waktunya mandiri. Akhirnya apa ya, dieksploitasi. Perempuan itu di barat dieksploitasi mendatangkan uang. Karenanya di dunia barat, dan ini merambah ke negara kita, orang-orang yang jaga mall itu cantik-cantik, pramugari cantik-cantik, dan dibatasi dengan usia. Kalau pramugari itu maksimal usia 38, setelah itu harus turun, gak boleh jadi pramugari lagi, karena yang dijual memang kecantikannya. Perempuan kemana-mana. Kalau di dalam Islam, perempuan itu tempatnya privasi, ada di rumah, itu perempuan. Yang keluar kemana-mana itu laki-laki. Tapi sekarang di negara-negara Islam, di Indonesia, itu sudah terpengaruh dunia barat, karena perempuan juga dieksploitasi. Paling enggak ya menjaga mall, jadi pramugari. Dan kita gak tahu kalau kita punya saudara tetangga jadi pramugari, terbang ke Papua atau kemana, sampai di sana apa yang dilakukan. Walaupun kita agak berburuk sangka kan gak tahu, karena sudah di luar pengawasan orang tua.
Nah, karena kehidupan yang materialistik seperti itu, maka seorang orang tua, termasuk wanita ya, seorang ibu, biasanya kalau sudah tidak mandiri, tidak bisa bekerja, oleh anaknya dikirim ke panti jompo. Itu orang tua oleh anak dikirim ke panti jompo. Setiap hari ibu, maka ada apresiasi dari anaknya. Tanggal 22 Desember, gimana? Ada yang nelfon mamanya, selamat ma, ya selamat hari ibu. Ada yang lebih baik, kirim karangan bunga. Ada yang lebih baik lagi, datang ke tempat mamanya. Ada yang lebih baik lagi, mamanya diajak keluar rekreasi. Kalau di dalam Islam, hari ibu itu selamanya, bukan hanya tanggal 22. Makanya ketika di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya, dan Tuhanmu memerintahkan, Tuhanmu mewahyukan bahwa jangan sekali-kali bahwa kamu tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Beribadah itu hanya dilakukan kepada Allah. Mengapa dikatakan begitu? Kadang-kadang orang menyembah itu terpaksa karena kesulitan ekonomi menghadapi persoalan menyembah. Kadang-kadang persembahannya salah, nyembah laut, nyembah jin penjaga laut, nyembah jin penjaga kampung, atau nyembah apalah. Makanya dikatakan menyembah itu hanya kepada Allah, gak boleh pada selain Allah. Itu orang-orang jahiliyah dulu. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua harus berlaku sebaik-baiknya. Perlakuan terbaik itu hanya kepada orang tua. Kalau ada orang bagus sama istrinya, sama orang tuanya harus lebih bagus. Ada orang bagus sama kawannya, sama atasannya, atau sama rekan bisnisnya, pada orang tua harus lebih bagus. Makanya di dalam hadis ya, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ditanya, man ahaqqun nas bihusni sahabati, siapa orang yang paling berhak ditemani dengan baik. Orang itu kan gak mungkin sendirian, kadang ya ditemani, kadang menemani. Kalau laki-laki kayak kita ini kan laki-laki semua ya yang dengar ya. Di bawah enggak ya, bebas berarti. Kalau laki-laki kayak kita ini kan cari teman, cari perempuan maksudnya. Siapa yang paling berhak ditemani dengan baik? Rasulullah menjawab, ummuka, ibu kamu. Kita ini kan pasti menemani istrinya, menemani anaknya. Sama istri sama anak pasti baik, tapi pada ibu harus lebih baik lagi. Summaman, lalu siapa? Beliau menjawab, ummuka, ibumu. Summaman, lalu siapa? Yang ketiga, ummuka, ibumu. Summaman, lalu siapa? Summa abu, yang keempat baru ayahmu. Artinya apa? Kalau perbuatan baik itu 100, menemani dengan baik itu 100, yang 75 untuk ibu, untuk ayah 25, yang lain di bawahnya 25. Pada istri itu cukup 24 atau 23. Makanya istri itu boleh dimadu karena jatahnya 23. Yang 23 untuk istri satunya, 23 satunya pas 4 itu. Kalau orang tua gak bisa karena jatahnya 100 pas. Itu perlakuan baik paling baik. Dan ini perlu dijelaskan karena akhir zaman seperti sekarang ini tidak sedikit orang yang takut pada istrinya berani sama ibunya.
Kadang orang mendekatkan kawannya, tetapi menjauhkan ayahnya. Kalau jumpa dengan kawannya, dia berlaku sebaik mungkin. Mungkin karena ada kepentingan bisnis atau persahabatan atau apa. Tapi kalau orang tuanya ada perlu, macam biasa-biasa dia. Itu gak boleh seperti itu. Orang tua harus lebih daripada orang lain. Karena itu ajaran Islam. Karenanya kalau ada yang tanya, apakah hari ibu itu salah? Gak salah. Kurang banyak aja, kurang. Karena dalam Islam hari ibu bukan tanggal 22 selamanya. Kalau perlu hari ayah ibu. Di barat itu ada hari ibu, hari ayah kurang diperhatikan. Karena orang barat rata-rata gak punya ayah. Banyak lah yang gak punya ayah ya. Waktu di Inggris itu kalau ada 4 anak ngumpul, yang satu biasanya orang tuanya single, cuma mamanya. Gak ada ayah. Karena di barat kamu jumpa dengan orang sudah menikah belum, besoknya jumpa lagi dia bawa anak sudah jalan, nggak menikah di sana punya anak, produktif memang. Nah, di negara kita kadang-kadang ada yang gitu ya, bukan ada lah. Dan yang punya ayah itu belum tentu kawin, kadang ya kumpul kebo gitu aja, dan nggak apa-apa di sana. Dan ini di negara kita kayaknya mau dilegalkan itu. Ini hari ibu. Kemudian di dalam ayat tadi juga dijelaskan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Apabila salah seorang kedua orang tua kamu atau kedua-duanya mencapai usia senja sangat tua, maka jangan sekali-kali berkata uff. Uff itu artinya sikap yang menandakan kita bosan melayani beliau. Gak boleh menampakkan tanda-tanda bahwa kita bosan, walaupun gak diucapkan. Wala tanharhuma, dan jangan membentak pada orang tua yang sudah sangat tua. Ini biasanya terjadi ketika orang tua sudah tidak mandiri. Kalau orang tua masih mandiri secara ekonomi, kehidupan sehari-hari, anak itu segan. Tapi kalau orang tua sudah tidak mandiri, ke kamar mandi perlu digotong, itu walaupun dibentak cuma senyum biasanya. Walaupun dibentak-bentak cuma senyum, itu gak boleh dibentak. Tapi bagaimana? Wa qul lahumā qawlan karīmā. Katakan pada keduanya kata-kata yang mulia. Apa kata-kata yang mulia? Kata ulama salaf, kata-kata yang mulia itu diibaratkan seorang budak hamba sahaya punya salah pada majikan. Majikannya temperamen pemarah. Kira-kira gimana caranya bicara? Atau karyawan punya salah sama bos. Bosnya pemarah, takut gak digaji, takut dipecat. Kira-kira bicaranya bagaimana? Pada orang tua seakan-akan begitu. Wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmah. Rendahkan pundak kasih sayang pada kedua orang tua. Pada orang tua itu pundak itu harus rendah. Walaupun kita di tengah-tengah komunitasnya jadi bos, jadi panutan, tapi di depan orang tua harus rendah. Mengapa? Karena menyayangi beliau. Waqul, dan katakan, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuhan, curahkan kasih sayangmu pada kedua orang tua kami, sebagaimana mereka merawatku ketika masih kecil. Ada juga perintah kita harus mendoakan orang tua. Berapa kali mendoakan orang tua? Mendoakan orang tua itu kata para ulama sehari semalam minimal 5 kali. Mengapa 5 kali? Karena perintah berbakti pada orang tua bersama dengan perintah beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah sehari semalam wajibnya 5 kali. Berarti mendoakan orang tua juga 5 kali. Nah,
Ini artinya apa? Islam itu melebihi dunia barat, memberikan apresiasi penghargaan pada orang tua. Tidak hanya tanggal 22 Desember tapi selamanya. Dan biasanya orang yang memperhatikan orang tuanya, kehidupannya diperhatikan oleh Allah. Sangat diperhatikan. Kadang-kadang seorang suami berbuat baik sama mamanya, takut sama istrinya. Kalau sering ngasih uang atau sering apa, istrinya kadang ngomel. Maka bagaimana? Diingatkan itu. Istrinya diingatkan, kamu harus mendukung saya berbakti sama orang tua saya. Mengapa? Kalau saya berbakti sama orang tua saya, anak-anak saya berbakti sama kamu. Tapi kalau saya tidak berbakti, anak-anak saya gak berbakti sama kamu. Harus seperti itu. Dan kadang-kadang yang justru suaminya memang yang gak bagus. Kadang istrinya bagus, suaminya gak bagus. Di barat itu pernah ya, di Amerika ada imigran muslim suami istri dari Arab. Suaminya itu membawa ibunya. Suatu ketika ibunya jatuh sakit, opname di rumah sakit. Istrinya ini sang menantu menjaga dengan betul-betul, sampai menangis, sampai apa, perhatian. Akhirnya dokternya tanya, dokternya perempuan, ini siapa? Ini mertua saya. Wah, kamu kok perhatian banget sama mertua? Ya karena ini ibunya suami saya. Kalau gak ada ini, gak ada suami saya. Karena ini ajaran agama saya. Ajaran agama saya memang harus berbakti pada orang tua. Dan seorang istri harus mendukung suami berbakti pada orang tua. Harus memperhatikan. Akhirnya dokter itu bilang, saya sudah lama gak jumpa mama saya. Entah gimana keadaan mama sekarang, karena ada di panti jompo. Menunggu tanggal 22 Desember. Mau diapresiasi. Akhirnya apa? Dokter ini akhirnya masuk Islam dan mamanya dijemput dari panti jompo. Karena apa? Ya tertarik dengan perhatian seorang menantu kepada ibu mertuanya. Padahal cuma ibu mertua. Perhatiannya seperti itu. Ada juga yang suaminya kurang baik, menantunya bagus. Ini kisah ya, sebagian guru cerita. Di padang pasir, ada suami istri tinggal di padang pasir, orang Baduy. Punya anak bayi. Suaminya ini membawa ibunya. Ibunya sudah tua. Lama-lama sang suami ini bosan sama mamanya. Mengapa bosan? Karena banyak ngomel. Ngomel ya. Mau tidur marah, bangun tidur marah. Mau apa? Dan orang perempuan ngomel marah itu biasa. Laki-laki harus menerima. Mengapa? Karena secara psikologi perempuan sehari semalam itu harus mengeluarkan 20.000 kosakata. Itu kalau gak dikeluarkan stres itu. Kalau laki-laki itu 6.000. Makanya laki-laki ya kurang banyak bicara. Apalagi kiai habis ceramah, diajak bicara malas itu. Karena sudah keluar semua itu. Kalau perempuan ya istri di rumah ngomel, biarkan aja. Kalau pokoknya dengarkan ya gitu. Kalau enggak dia stres, tambah parah. Nah, sang anak ini bosan sama mamanya. Akhirnya bilang sama istri, Dek, gimana kalau mama kita tinggalkan di sini? Loh, kok ditinggalkan? Kan mama kamu gak kuat katanya, marah-marah terus. Terus kalau ditinggal makannya gimana? Ya makanan kita tinggal sini. Nanti kalau kira-kira habis datang lagi gitu. Kasih makan ke sini.
Ya terserah kamu kalau gitu, saya ini istri ikut kamu. Cuma gimana meninggalkan mama? Mama ini kan pasti ikut. Nanti kalau malam lagi tertidur pulas, datangi. Ketika mamanya tertidur pulas tengah malam, istrinya dibangunkan. Setelah istrinya bangun, diajak berangkat. Sebelum berangkat, istrinya ini meletakkan anak bayinya di samping neneknya, kan di bawah. Lalu dia ikut suaminya. Setelah perjalanan jauh, sudah jauh sekali ya, agak siang, suaminya tanya, kok gak dengar suaranya anak kita yang laki-laki? Anak yang mana? Anak kita yang laki-laki. Saya tinggal sama neneknya. Loh, kenapa ditinggal? Itu nanti kalau sudah besar seperti kamu, meninggalkan mamanya. Daripada dia nanti meninggalkan saya setelah besar, sekarang saya tinggal duluan. Akhirnya suaminya ini sadar. Ayo balik katanya. Ajak kembali. Setelah sampai di tempat mamanya, ternyata mamanya ini mendekap cucu.